Ini mengingatkan malam tahun baru 2 tahun yang lalu sebetulnya. Waktu itu sama Gus Koco itu malam tahun baru yang panjang sampai jam 12 beneran waktu itu. Yang kemudian memulai sarapan SDG Desa pada hari tanggal 2 langsung. Tapi ingin saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya minta maaf, harusnya minggu lalu ada undangan dari Ustadz, tapi waktu itu betul-betul tertidur ya, karena kecapean mungkin dari pagi sampai malam baru bangun. Kemudian ada beberapa hal mungkin yang menarik itu. Memang saya kira yang tadi juga saya lihat YouTube-nya dulu ini, Pak Itong Buseru, sebelum masuk gitu, supaya memahami apa yang dilakukan. Di antara 3 narasumber atau pembicara sebelumnya itu hanya yang dari Papua Barat ini ya, yang belum memperoleh cangkir BI itu ya. Karena kalau dari Talaut itu sudah masuk ruangan saya, Gusam juga sudah beberapa kali. Ini yang Papua Barat ini yang belum masuk gitu, jadi belum dapat cangkir, jadinya mungkin harus diantar langsung. Jadi ada hal yang mungkin menarik gitu. Menariknya itu saya tadi disebut open itu ya, saya baru ingat sebetulnya saya nggak menyadari itu sampai kemudian kira-kira 2 bulan yang lalu itu saya diminta wawancara langsung dengan BPK. Gitu. Kenapa saya diminta wawancara langsung, tidak oleh staf saya begitu? Karena ada pendamping di Tangerang itu yang mengakui di BPK dan kemudian dicatat menjadi laporan BPK bahwa mendapatkan informasi dari sarapan SDG Desa. Gitu. Kemudian setelah itu beberapa minggu kemudian saya ditelepon lagi BPK karena di Nusa Tenggara Barat itu waktu BPK datang ke lokasi itu ditunjukkan oleh pendamping sertifikat yang saya tanda tangani. Karena saya tanda tangani, jadi saya ditanya kembali oleh BPK, harus wawancara lagi dengan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan itu. Karena tanda tangannya dari saya dan di situ ditulis bahwa sertifikat itu dari forum pendamping. Makanya waktu itu saya langsung hubungi Cak Itong, siap-siap kalau ditelepon BPK gitu, karena di situ ada nama saya dan forum pendamping. Satu hal yang disampaikan BPK, apakah ada hal-hal tertentu sehingga peningkatan kapasitas pendamping harus dilakukan oleh BPI gitu, atau Pusdatin di masa yang lalu gitu. Karena itu menurut BPK hal yang harusnya tidak dilakukan gitu. Tapi ya jawabannya sederhana. Kalau itu salahnya di mana gitu. Jadi karena tidak ada yang salah ya diteruskan saja gitu. Jadi mungkin tidak lazim tapi tidak salah. Jadi ya nggak masalah juga gitu. Kemudian itu yang pertama. Jadi dengan seperti itu kemudian saya kira sudah cukup kiranya untuk tidak muncul lagi, karena ada, kalau melihat, karena saya masih terus melihat daily report pendamping, kalau melihat di dalamnya itu saya melihat sebetulnya masih jalan terus ya. Yang inovatif ya tetap inovatif gitu, yang tidak inovatif ya inovatif gitu. Jadi ada masih perlu untuk menggerakkan yang tidak inovatif. Itu aja sih. Itu yang kemudian nanti di awal tahun itu mau tidak mau dengan cara yang macam-macam harus segera digerakkan lagi. Yang kedua,
ada kejadian menarik di tahun 2022. Di tahun 2021 itu praktis selalu kata kunci yang sering muncul ya, adalah anomali data gitu. Jadi anomali data itu kemudian disampaikan terutama pada Monef Dana Desa. Sampai kemudian ketika Gus Halim safari dan kemudian akhirnya silakan kalau aplikasinya mau dikerjakan oleh pendamping, hingga selama beberapa minggu itu dikerjakan pendamping, akhirnya dikembalikan lagi ke Pusdatin dengan berbagai alasan. Dan kemudian Gus Halim menyampaikan sudah cukup untuk partisipasi pendamping dalam hal itu, sekarang ganti perintah dari menteri. Ada hal yang menarik, dibandingkan bulan Januari akhir, kemudian sekitar bulan Mei atau Juni, sebetulnya tidak ada perubahan aplikasi yang drastis, itu enggak ada. Jadi aplikasinya tetap sama gitu. Yang menarik adalah ketika pada akhir Juni itu seluruh datanya itu terkumpul, bahkan termasuk salah satu data yang terlengkap sejak tahun 2018. Misalnya saat ini tinggal sekitar 20-an ya atau berapa itu APBD yang tidak terkumpul. Belum pernah seperti itu. Dulu pernah yang paling tinggi sampai 74.700 desa. Tapi sekarang 74.900 sekian puluh desa itu APBD terkumpul, dan kemudian yang sering disebut anomali beda dengan Kementerian Keuangan, sekarang paling bedanya 1%. Kalau dulu sampai lebih dari 10%. Tidak ada yang berubah di teknis. Yang berubah hanya ada perintah menteri dan kemudian manajemen jalan itu. Itu pelajaran kedua, bahwa ternyata memang soalannya di manajerial, soalannya bukan terutama di teknis, tapi terutama di manajerial. Kemudian pelajaran yang ketiga itu dulu ada sahabat saya gitu, dia di LSM ya menjadi pimpinannya lah di sana. Kemudian LSM-nya karena ada satu masalah kemudian bubar, dan dia bekerja karena dia memang orang pemberdayaan, bekerja di CSR, perusahaan sawit. Nah, di perusahaan sawit itu relatif ya, tidak yang dia lakukan itu tidak pernah dianggap benar oleh pimpinannya gitu. Jadi hampir selalu salah lah. Tapi dia selalu membuat usulan, laporan, perbaikan. Kalau pas dia bisa menjalankan di lapangan, dia jalankan di lapangan. Tapi tidak pernah berhenti membuat laporan dan usulan dan perbaikan dan sebagainya. Jadi ide, kemudian tindakan semua dilaporkan. Sampai suatu ketika ada yang melaporkan kepada atasannya, dan kemudian akhirnya dia seperti cerita yang sering umum gitu, akhirnya dia menjadi sukses. Tapi itu menunjukkan bahwa memang keuletan itu yang penting. Jadi open dan ulet itu kayaknya itu yang pelajaran ketiga itu yang saya peroleh di tahun 2022 itu. Kemudian berikutnya adalah pelajaran bahwa sebagus apapun tindakan itu sepertinya satu laporan dan kemudian satu di tempat kami menjadi regulasi, SOP dan sebagainya itu menjadi penting. Kita pernah punya eksperimen bahwa semua tindakan itu disusun, kemudian ada sertifikat. Karena saya bisa tanda tangan gitu. Karena bisa ada capnya Kementerian Desa, pakai cap Kementerian Desa. Itu semuanya kan punya satu tujuan. Kalau suatu ketika ada sertifikasi, maka punya bahan yang banyak gitu.